Leo Gaucho siap bela Timnas Indonesia. Wow, ini berita mengejutkan yang kita dapat dari Transfer Market Indonesia mengatakan bahwasanya Leo Gaucho, striker asing Borneo yang asalnya dari Brazil, siap membela Timnas Indonesia jika dibutuhkan. Ini berita yang cukup baik di tengah-tengah santernya tentang buruknya lini depan Timnas Indonesia. Leo Gaucho mungkin bisa menjadi solusi sih untuk menjadi striker utama Timnas Indonesia di masa depan, guys. Bukan untuk masa ini. Kenapa nggak bisa masa ini? Karena dia ini tidak memiliki darah Indonesia, guys. Tapi masih ada peluang untuk membela Timnas Indonesia melalui jalur stay di Indonesia 5 tahun berturut-turut, guys. Dan ini kayaknya bisa terrealisasikan karena Leo Gaucho juga nyaman. Ya, dia juga betah tinggal di Indonesia. Nah, ini menarik di di wawancaranya Transfer Market Indonesia dengan Leo Gaucho. Di situ banyaklah ditanya-tanya tentang kiprahnya Leo Gaucho, gimana karirnya, gimana tentang kehidupan di Indonesia, hingga di akhir video sebelum berakhirnya podcast mereka berdua, presenternya menanyakan tentang bagaimana kemungkinan jika Leo Gaucho itu membela Timnas Indonesia. Dan Leo Gaucho dengan yakinnya, dengan suara lantang yang mengatakan bahwasanya ia siap, ya, dia siap untuk membela Timnas Indonesia dan juga siap untuk berseragam Timnas, guys. Bayangkan, ini pemain Brazil nggak punya dia pemain Brazil nggak punya darah Indonesia, nggak dari mak bapaknya, kakek neneknya nggak ada darah Indonesia, tapi siap mau membela Timnas Indonesia, guys. Ini patut kita apresiasi. Leo Gaucho ini lahir di Brazil dan umurnya juga masih muda, guys. Memang sempat berita kemarin itu kita dengar ada namanya David da Silva, striker Persib Bandung yang memang nggak perlu kita tanyakan lagi kegacorannya, guys. Baik itu di Persebaya maupun di Persib Bandung. Tetapi umur daripada David da Silva itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi striker andalan timnas, guys. Apalagi Coach Sintayong punya pola permainan yang ngotot, dalam artian wajib kejar bola kemanapun itu berada. Makanya Rafael Strijk selalu dimainkan karena Rafael Strijk tipe pemain yang diinginkan daripada Coach Sintayong yang mau mengeksplor kemanapun bola itu berada, guys. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa David da Silva tidak mungkin lah untuk bisa membela Timnas Indonesia. Memang kalau dari segi statistik kayaknya layak dia itu membela Timnas Indonesia. Tapi kita tahulah Coach Sintayong gimana kan. Tapi nggak ada kata yang nggak mungkin sih sebenarnya. Apapun bisa terjadi. Siapa tahu nanti Coach Sintayong berubah pikiran dan memasukkan David da Silva untuk Piala AFF. Kita nggak ada yang tahu. Walaupun sebenarnya di Piala AFF yang dipakai U20 ya kan. U23 kalau nggak salah. Oke, kita bahas kembali kepada Leo Gaucho. Dia ini pemain kelahiran 2001. Berarti kalau dari segi umur sekitar 23 tahun, guys. Nah, di umur yang 23 tahun ini tidak menutup kemungkinan dia juga nanti bisa membela Timnas Indonesia. Memang dia nggak punya darah Indonesia baik dari mama, bapak atau kakek neneknya. Tapi jika dia bisa bertahan di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut main di klub Indonesia dan tinggal di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan suatu hari Leo Gaucho bakal memperkuat Timnas Indonesia. Ditambah lagi jika nanti ke depannya Timnas Indonesia juga krisis lini serang, krisis penyerang handal, penyerang gacor, mungkin Leo Gaucho bisa menjadi opsi, guys. Ini aku support, aku dukung. Kenapa? Kalau kalian memperhatikan permainan daripada Borneo FC, Borneo FC merupakan salah satu klub Liga 1 yang memiliki pola permainan itu cukup enak untuk ditonton, guys. Dan ini juga sudah diakui oleh Coach Justin, guys. Coach Justin juga bilang bahwasanya salah satu klub yang paling ia suka untuk tonton itu adalah Borneo. Pola permainannya enak, guys. Nah, aku juga sepakat dengan Coach Justin ya. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat Leo Gaucho ini khususnya. Leo Gaucho ini merupakan striker gacor yang dimiliki oleh Borneo. Memang mesti kita akui juga, Borneo ini nggak pernah gagal dalam merekrut legion-legion asing, guys. Asli. Leo Gaucho ini merupakan pemain yang paling gacor semusim ini lah pokoknya. Dalam musim ini, sejauh ini, dia yang paling gacor. Dengan torehan 6 gol dari 10 pertandingan. Bayangkan,
Dari 10 pertandingan Liga 1, Leo Gaucho sudah mengoleksi 6 gol. Berarti hampir dua setiap pertandingan dia langsung mencetak gol, guys. Bayangkan, Leo Gaucho. Dan tingginya 1,87. Ini merupakan tinggi yang sangat ideal untuk menjadi seorang striker. Maka dari itu Leo Gaucho ini tidak juga handal dalam mengeksekusi bola baik kaki kanan maupun kaki kiri. Dari kepala pun juga dia gacor. Maka dari itu ini pemain komplit, guys. Apalagi usianya masih muda. Oke, kalau kita hitung-hitung ya, ini merupakan tahun pertamanya, berarti usianya 23. Mungkin nanti di usia 27 atau 28, jika memang nih Leo Gaucho masih bertahan di Indonesia, tidak pergi kemanapun, maka besar kemungkinan Leo Gaucho bisa dilirik oleh Coach Sintayong, guys. Nggak ada kata yang nggak mungkin. Walaupun kita tahu Coach Sintayong lebih suka kepada pemain-pemain yang lebih muda usianya, biar untuk jangka panjang. Tapi Leo Gaucho nanti 4 atau 5 tahun ke depan itu masih umur 27-28. Itu merupakan umur-umur yang prime daripada seorang pesepak bola, guys. Bayangkan umur 27-28 kita punya striker yang gacor. Nah, satu yang mesti kalian ketahui, guys. Leo Gaucho ini tidak hanya gacor di Liga 1. Tidak hanya gacor di musim ini. Jadi dimanapun Leo Gaucho ini bermain selalu mencetak gol yang banyak, guys. Ini aku berdasarkan transfer market ya. Sumbernya dikatakan. Jadi dia kan sebelum main di Liga Indonesia, dia itu main juga di Liga ini. Liga Latvia. Nah, jadi banyak klub yang dia bela di Liga Latvia. Salah satunya itu Valmiera dengan RFS. Di Valmiera dia itu mencetak 7 gol dan 2 assist dari 14 pertandingan. Berarti itu kan torehan yang cukup gacor untuk seorang striker ya. 7 gol dan 2 assist dari 14 pertandingan. Di musim sebelumnya lagi dengan RFS, dia mencetak 8 gol dari 15 pertandingan. Nah, ini sebenarnya bukan torehan yang buruk, guys, untuk seorang striker. Bahkan bisa kita bilang, ya ini torehan yang bagus gitu ya. Meskipun tidak setiap pertandingan dia mencetak gol, at least minimal setiap 2 pertandingan dia pasti selalu mencetak gol, guys. Nah, ini hebatnya daripada Leo Gaucho atau yang mungkin bisa kita kenal dengan Leonardo André dos Santos asal Brazil, guys. Luar biasa. Dia itu punya harga di transfer market sekitar 4,3 M. Kemudian juga dia berposisi sebagai striker di tengah ya. Dan ini juga bakal menarik sih jika memang Leo Gaucho ini betul-betul bisa bertahan di bisa bertahan di Indonesia sampai 5 tahun ke depan. Kontraknya dengan Borneo itu berakhir memang 2026 atau sekitar 2 tahun lagi. Berarti sekitar 3 tahun ya kan. Nah, jadi kalau udah 3 tahun di timnas di Borneo, tinggal nambah 2 tahun lagi nanti dia itu bisa main untuk timnas Indonesia, guys. Menarik ya, menarik. Nggak ada kata yang nggak mungkin, guys. Secara kita tahulah striker-striker kita ini bukan kita mendiskreditkan striker lokal ya, bukan mendiskreditkan striker kita yang ada saat ini di timnas, tetapi jujur banyak sekali gol-gol yang tercipta daripada pemain timnas itu bukan dari sosok seorang striker yang kita punya, guys. Ya kan? Memang baru-baru ini Rafael Strijk mencetak gol melawan Bahrain. Kayak lawan China kemarin Tom Hai. Ya kan? Memang sempat juga Orat Mangun lawan Bahrain juga. Tetapi dia itu bukan striker tunggal, bukan striker depan, striker murni. Nah, kita butuh striker yang betul-betul fokus di lini serang layaknya Ruud van Nistelrooy. Dan sosok itu ada di Leo Gaucho, striker gacor dari Borneo FC yang mengaku bersedia jika dinaturalisasi timnas Indonesia. Ini sangat menarik ya, karena waktu ditanya di transfer market itu, transfer market Indonesia, kenapa kok mau gitu ya kan, mau membela timnas Indonesia. Dia bilang gini, siapa yang nggak mau membela timnas Indonesia katanya. Antusias penontonnya luar biasa, atmosfernya, ditambah lagi juga ini negara besar, juga di sini tinggal aku nyaman katanya. Nggak ada alasan kenapa aku bisa menolak timnas Indonesia. Luar biasa sih. Ya mungkin karena memang juga di Brazil juga nggak dipakai sih si kawan ini ya kan. Jadi lebih berpikir realistis lah. Jadi dia juga mikir Indonesia juga nggak buruk-buruk amat, punya peluang juga ke Piala Dunia, ditambah lagi juga dalam prosesnya ini sekarang timnas lagi baik-baiknya, track recordnya, ya jadi why not gitu ya kan. Apa bisa jadi mungkin di 5 tahun ke depan timnas Indonesia memang udah lagi gacor-gacornya gitu, guys. Nggak
nggak ada yang nggak mungkin, dan nggak bisa juga kita prediksi gimana ke depannya. Tapi yang jelas, jika aku ditanya secara pribadi, apakah Leo Gaucho ini layak untuk membela timnas Indonesia dan cocok? Kalau aku rasanya, aku layak, aku bilang. Aku rasa aku cocok ini Gaucho ini bela timnas Indonesia. At least kalau memang nggak bisa menjadi striker utama, at least kita punya backup striker yang mana jika cedera atau mungkin lagi nggak perform atau mungkin lagi akumulasi kartu, Leo Gaucho ada di situ, guys. Atau sebagai pemain pengganti yang untuk memberikan suntikan-suntikan ancaman kepada lawan, atau mungkin bisa dipakai untuk Piala AFF. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Leo Gaucho yang siap membela timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.